Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kawan pajak. Semoga kawan pajak dalam keadaan sehat. Baik, selamat bergabung di sela-sela kesibukan dan aktivitas kawan pajak semua bersama kami di acara Tax Show. Baik, bersama saya Dwi Nusi sudah hadir di studio fungsional penyuluh pajak dari Kanwil DJP Jabar 1. Ada Pak Aditya Mulyadi dan ada Pak Rudi Rudiawan. Baik, saya dulu ya kawan pajak, bapak-bapak. Ini baik Pak Adit dan Pak Rudi, bagaimana kabarnya nih hari ini? Sehat dan tetap semangat. Ya, dan tetap semangat gitu ya, semoga kawan pajak semua. Baik Pak Adit dan Pak Rudi, kali ini kita mau membahas mengenai apa ini Pak? Ya, kali ini kita akan membahas mengenai PMK nomor 3 tahun 2022 tentang insentif COVID-19 ya. Dan kalau kita lihat memang PMK 3 ini merupakan termasuk pembaruan dari PMK sebelumnya, yaitu ada PMK 149, ada PMK 82, terus yang digelontorkan sejak 21 Maret 2020. Dan PMK 3 ini berlaku mulai 25 Januari 2022. PMK 3 2022 ini ya. PMK 3 tahun 2022 ya Pak. Ya. Jadi tetap masih diberikan insentif berkelanjutan gitu ya Pak. Namun kita nanti akan lihat perbedaannya ya. Baik. Nah ini yang mau saya tanyakan nih Pak. Ya. Apa yang membedakan nih PMK 3 ini dengan PMK yang tadi Bapak Pak Rudi sebutkan tadi? Iya. Jadi tentunya di PMK ini ada perbedaan dengan PMK yang sebelumnya karena juga mengikuti dengan kondisi yang ada sekarang gitu ya. Yang karena kalau dulu kan tahun 2020 kan banyak sekali hampir semua sektor terpukul. Kalau sekarang sudah ada yang mulai bangkit dan masih ada yang terpuruk. Jadi kita fokuskan kepada usaha yang memang masih perlu bantuan. Nah, ya tentunya ada sedikit perbedaan dengan PMK yang lain ya. Di PMK 3 tahun 2022 ini yang pertama dari jenis insentifnya ya. Ada 3 jenis insentif yang diatur dalam PMK 3. Yang pertama adalah pembebasan dan pemungutan PPh Pasal 22 impor, kemudian pengurangan angsuran PPh Pasal 25, serta PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah atau DTP. Nah, dari segi penerima insentif ini juga ada sedikit perbedaan ya, di mana dalam PMK 3 tahun 2022 ini wajib pajak dengan KLU atau klasifikasi lapangan usaha tertentu. Di antaranya untuk PPh Pasal 22 ada 72 KLU yang diatur, yang diperbolehkan gitu ya memanfaatkan insentif ini. Kemudian di Pasal 25 ada 156 KLU. Selain itu juga ada wajib pajak penerima P3 TGAI ini untuk insentif PPh final jasa konstruksi ya ditanggung pemerintah. Jangka waktu insentif di PMK 3 ini diatur dari Januari sampai dengan Juni tahun 2022 ini. Diharapkan selepas Juni tidak ada PMK insentif lagi, artinya bahwa COVID sudah tidak ada atau sudah menjadi endemi gitu ya. Diharapkan seperti itu. Nah, ada mekanisme pemanfaatannya, yaitu harus menyampaikan kembali permohonan dan atau pemberitahuan. Jadi sifatnya itu tidak otomatis gitu ya. Jadi harus disampaikan lagi permohonannya atau pemberitahuan. Ya, untuk relaksasi pemanfaatan insentif itu penyampaian pemberitahuan untuk dapat memanfaatkan insentif PPh Pasal 25 sejak masa pajak Januari 2022 paling lambat 30 hari sejak PMK 3 tahun 2022 ini digunakan, yaitu tanggal 23 Februari tahun 2022 ya. Kemudian untuk relaksasi laporan realisasi dan atau laporan realisasi pembetulan tahun 2021, itu pemberi kerja wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan atau pemotong pajak yang belum menyampaikan laporan realisasi insentif berdasarkan PMK 9 tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 149 tahun 2021 dapat menyampaikan laporan realisasi paling lambat 31 Maret tahun 2022 untuk memanfaatkan insentif PPh tahun pajak 2021. Nah, laporan realisasi PPh DTP atau ditanggung pemerintah atas pemanfaatan insentif masa Januari sampai dengan Desember 2021 itu dapat dilakukan pembetulan paling lambat 31 Maret tahun 2022. Selain itu, pemberi kerja wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan atau pemotong pajak dengan tetap dapat memanfaatkan insentif PPh DTP atau ditanggung pemerintah masa Januari sampai dengan Desember 2021 meskipun tidak membuat kode billing. Baik, Pak Rudi, tadi kan dijelaskan
panjang lebar tadi, panjang kali lebar kali tinggi mungkin dan oleh Pak Adit bahwa salah satu jenis insentifnya itu adalah PPh pasal 22 impor. Ya. Bisa dijelaskan Pak? Ya, jadi dari 3 jenis pajak yang mendapat insentif itu salah satunya adalah PPh pasal 22 impor. Jadi kita nanti akan bahas tentang pasal 25 juga dan PPh final. Ya. Tapi sekarang kita PPh pasal 22 impor. Yang pertama dari penerima insentifnya itu kalau kita lihat yang bisa menggunakan insentif PPh pasal 22 impor yaitu wajib pajak yang memenuhi kriteria dengan kode clue tertentu sebagaimana lampiran clue wajib pajak yang mendapatkan insentif pembebasan PPh pasal 22 impor ya. Ini artinya clue yang ada di master file ya. Terus kedua itu tentunya mengajukan permohonan surat keterangan bebas atau SKB untuk mendapatkan pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor. Jadi harus mengajukan ya Pak ya untuk ini untuk dapat surat keterangan bebas atau SKB ya. Betul. Dan kalau kita lihat tadi kan ke kategori WP-nya, cara pengajuannya itu pengajuan SKB-nya. Nah ini ada format SKB-nya seperti ini, tapi bukan dengan manual, tapi dengan online. Diajukan melalui saluran tertentu pada halaman www.pajak.go.id ya. Jadi harus secara online ya Pak ya. Pembebasan ini berlaku sejak tanggal SKB berdasarkan PMK 3 tahun 2022 terbit. Ya. Jadi pada saat SKB diterbitkan sampai 30 Juni 2022. Dalam hal terdapat perubahan clue menjadi non-eligible, SKB PPh pasal 22 impor ini tidak berlaku sejak tanggal perubahan clue. Jadi kalau wajib pajak berubah clue, jadi harus hati-hati ya. Jadi nanti jadi tidak berlaku lagi nanti. Meskipun dia sudah punya SKB tadi ya Pak ya, berarti menjadi tidak berlaku. Ya. Ya. SKB berdasarkan PMK 9 ya, atau PMK sebelumnya yang PMK 149 itu dianggap sudah tidak berlaku lagi. Kalau kita mengajukan dengan SKB PMK 3 ini ya. Jadi SKB yang sebelumnya itu sudah tidak berlaku lagi. Makanya wajib pajak harus mengajukan lagi, permohonan lagi gitu ya Pak yang mendapatkan SKB. Ya. Dan kepala KPP itu menerbitkan SKB pemungutan PPh 22 impor apabila WP memenuhi melalui saluran elektronik pajak.go.id ya. Dan surat penolakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kriteria. Jadi sudah by sistem juga ya Pak ya? Iya betul. Itu kalau dari tata cara permohonan. Sekarang kalau kita lihat dari laporan realisasinya, kita akan bahas wajib. Ini harus wajib ya sifatnya. Kewajiban wajib pajak yang mendapatkan pembebasan PPh pasal 22 impor ini. Wajib pajak harus menyampaikan laporan realisasinya pembebasan PPh pasal 22 impor setiap bulan nih. Ini penting sekali melalui halaman pajak.go.id paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Ya, laporan realisasinya seperti ini dan ini online ya. Baik. Jadi kewajibannya adalah tadi permohonan SKB, mengajukan permohonan SKB dan juga harus menyampaikan laporan realisasi tiap bulannya gitu. Iya betul. Ini penurunan angsuran PPh pasal 25 dan juga PPh jasa konstruksi yang ditanggung pemerintah seperti itu ya. Nah itu. Nah boleh dijelaskan nih Pak Adit atau Pak Rudi, silakan. Iya, untuk PPh pasal 25 ini penerima insentifnya itu adalah ada kriterianya ya. Pertama yaitu adalah wajib pajak yang pertama memenuhi kriteria memiliki kode klasifikasi lapangan usaha atau KLU tertentu yang sebagaimana pada lampiran kode KLU bagi wajib pajak yang mendapatkan insentif pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 pada PMK ini gitu ya. Kemudian menyampaikan pemberitahuan pengurangan sebesar 50% dari angsuran PPh pasal 25 yang seharusnya terutang. Selain itu, pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 diberikan untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juni tahun pajak 2022. Harus ini juga menyampaikan pemberitahuan pengurangan ya Pak? Iya, betul sekali. Nah, tata cara pemberitahuan pengurangannya seperti apa ini Pak? Barangkali Pak Adit, Pak Rudi nggak silakan Pak. Iya, jadi kalau kita lihat formulirnya seperti ini, tapi ini sifatnya nanti online ya.
Jadi wajib pajak menyampaikan pemberitahuan kepada kepala KPP secara online melalui saluran tertentu di laman pajak.go.id. Terus pengurangan berlaku sejak masa pemberitahuan disampaikan untuk masa pajak Januari sampai Juni 2022. Dan wajib pajak dapat memanfaatkan insentif sejak masa pajak Januari 2022 dengan menyampaikan pemberitahuan sampai dengan 30 hari sejak PMK 3 2022 ini berlaku. Dalam hal dilakukan perubahan clue menjadi non-eligible, maka surat pemberitahuan berhak memanfaatkan insentif PPh pasal 25 tidak berlaku sejak tanggal perubahan clue menjadi non-eligible. Sama seperti yang kemarin ya Pak, yang PPh 22 impor berarti ya, ya Pak ya. Jadi kalau merubah clue wajib pajak ya, kalau clue-nya nggak memenuhi gitu ya, ya bisa nggak berlaku nanti ya. Kemudian kewajiban lainnya apa Pak? Selain tadi ada pemberitahuan pengurangan angsuran, ada sama nggak? Ada laporan realisasi yang seperti PPh pasal 22 impor itu Pak? Ya, ada nggak? masih sama. Jadi setiap jenis pajak tentunya selain tadi tata cara permohonan, ada juga harus laporan realisasi tiap bulannya. Paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya untuk pasal 25 ini, setelah masa pajak berakhir. Dan ini juga online ya. Baik Pak Adit, tadi selain yang pengurangan PPh pasal 25 atau pengurangan angsuran PPh pasal 25, itu ada yang PPh jasa konstruksi yang ditanggung pemerintah ya? Ya. Nah, itu bisa dijelaskan Pak? Ya, untuk PPh final pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi gitu ya, yang pada final ini, penerima insentifnya adalah wajib pajak penerima program percepatan peningkatan tata guna air irigasi atau yang biasa kita singkat P3TGAI, yaitu yang pertama perkumpulan petani pemakai air atau P3A, kemudian gabungan perkumpulan petani pemakai air atau GP3A, dan atau induk perkumpulan petani pemakai air atau IP3A yang melaksanakan P3TGAI ini dan menerima penghasilan dari jasa konstruksi yang dilakukan sebagai bagian dari P3TGAI. Kemudian wajib pajak penerima P3TGAI ini ditetapkan oleh PPH dan disahkan oleh Kepala Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai atau Balai Wilayah Sungai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Untuk pemanfaatan insentifnya, wajib pajak yang memiliki penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan merupakan wajib pajak penerima P3TGAI itu PPh finalnya ditanggung oleh pemerintah atau DTP ya. Kemudian insentif PPh final ditanggung pemerintah atau DTP ini diberikan sejak masa pajak Januari 2022 sampai dengan masa pajak Juni 2022. Pemotong pajak yang melakukan pembayaran itu tidak melakukan pemotongan PPh final. Kemudian penghasilan atas PPh final ditanggung pemerintah tidak diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Ini ada kewajibannya nggak Pak? Sama seperti yang PPh pasal 22 impor, kemudian yang PPh pasal 25. Nah, itu ada nggak kewajiban bagi mereka yang menerima insentif yang ini Pak? Ya, tentu saja tetap ada kewajibannya. Itu seperti yang di pasal pengurangan pasal 25 maupun tadi ya, itu menyampaikan laporan realisasi tentu saja. Pemotongan pajak yang dimaksud itu harus menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah untuk setiap masa pajak, tentunya melalui online laman pajak.go.id gitu ya. Kemudian pemotongan pajak dapat melakukan pembetulan laporan realisasinya bila masih dirasa salah gitu ya. Kemudian laporan realisasi dan laporan realisasi pembetulan ini harus disampaikan paling lambat tanggal 30 September tahun 2022. Selain itu, pemotongan pajak yang tidak menyampaikan laporan realisasi sampai dengan batas waktu pelaporan tidak dapat memanfaatkan insentif ini. Gitu ya. Nah, selain itu juga ada kewajiban juga nih pemotong pajak nih ya. Pemotong pajak itu wajib membuat bukti pemotongan PPh, meskipun PPh-nya ditanggung pemerintah ya, tapi tetap harus dibuat bukti pemotongan PPh-nya. Pemotong pajak tidak melakukan pemotongan PPh atau final jasa konstruksi, namun tetap membuat bukti potong. Pemotongan pajak tetap membuat bukti potong unifikasi instansi pemerintah atas pemotongan PPh final jasa konstruksi melalui aplikasi e-Bupot instansi pemerintah. Kemudian melaporkan SPT masa PPh pasal 4 ayat 2. Jadi pemotong pajak ini wajib melaporkan SPT masa unifikasi instansi pemerintah
paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir melalui aplikasi e-Bupot instansi pemerintah. Pak, terkait dengan PMK 322 ini ada lagi yang disampaikan atau barangkali ada closing statement Pak Dika atau Pak Udika, nggak silakan. Iya, jadi yang pertama, wajib pajak yang telah memanfaatkan insentif PMK 9 sebelumnya ya, atau PMK 149, harus menyampaikan kembali permohonan dan atau pemberitahuan kembali untuk dapat memanfaatkan insentif PPh pasal 22 impor dan atau pengurangan angsuran PPh pasal 25. Jadi harus permohonan lagi ya. Ya. Terus yang kedua, pemberi kerja, wajib pajak atau pemotong pajak yang belum melaporkan atau akan melakukan pembetulan laporan realisasi berdasarkan PMK 9 atau PMK 149 sebelumnya atas PPh pasal 21 DTP, PPh final atas PP yang memiliki peredaran bruto tertentu UMKM ya. Terus ada PPh final jasa konstruksi DTP dapat menyampaikan laporan realisasi dan atau laporan realisasi pembetulan paling lambat tanggal 31 Maret 2022 untuk memanfaatkan insentif PPh pasal 2021 yang tahun lalu ya. Baik. Dan yang ketiga, pemberi kerja, wajib pajak atau pemotong yang tidak menyampaikan laporan realisasi sampai 31 Maret 2022 maka tidak dapat memanfaatkan insentif PPh DTP untuk masa pajak yang belum dilaporkan di tahun pajak 2021. Untuk yang 2021 berarti. Iya, betul. Terus pemberi kerja, wajib pajak atau pemotong pajak yang membuat laporan realisasi dan atau laporan realisasi pembetulan berdasarkan PMK 9 sebelumnya atau 149 tetap dapat memanfaatkan insentif PPh pasal 21 DTP, PPh final atas wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu DTP atau PPh final jasa konstruksi DTP meskipun tidak membuat kode billing. Itu ya. Baik kawan pajak, terima kasih atas kebersamaan kawan pajak dalam acara kami. Semoga perbincangan kami kali ini bisa bermanfaat bagi kawan pajak semua. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Jangan lupa follow akun sosial media kami di Instagram dan Twitter @pajakjabar1, juga di Facebook dan YouTube di Kanwil DJP Jabar 1. Sampai jumpa di acara kami berikutnya. Tax Show. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat